Jujur, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Orang bilang rumah adalah tempat beristirahatnya kita. Tetapi bagiku, rumah itu seperti laboratorium. Tempat di mana topeng-topeng sosial kita dicopot satu persatu. Dan yang tersisa adalah yaitu pikiranku dan kamar ini. Filsafat. Bagi kebanyakan orang mungkin filsafat itu cuma mata kuliah atau cara pandang dan semacamnya. Tapi akhir-akhir ini rasanya seperti survival kit. Alat bertahan hidup di dalam kerasnya dunia ini. Lihat ini, estetik bukan? Toast dengan baked beans, susu yang putih of course, dan pencahayaan pagi yang mungkin agak moody tetapi, well, itulah kehidupan. Søren Kierkegaard menyebut ini sebagai tahap estetis. Tahap di mana manusia hidup demi sensasi, demi momen, dan demi keindahan yang sementara di atas permukaan. Dan aku terjebak di sini. Setiap pagi aku bangun, hal yang pertama yang aku rasakan bukan capek ataupun lapar, tetapi dread, cemas. Kierkegaard bilang bahwa anxiety is the dizziness of freedom. Pendengarannya keren, tetapi aslinya sungguh menyiksa. Engkau tahu kenapa? Karena di meja makan ini, aku harus memilih makan toast atau scrambled eggs, atau minum susu, scrolling Instagram, ataupun nonton YouTube. Kelihatannya sepele, tetapi setiap aku memilih A, maka opsi B, C, D, dan seterusnya akan punah. Dan itu adalah beban. Aku merasa bahwa hidup itu cuma kumpulan possibility yang tidak pernah menjadi actuality yang bermakna. Aku melompat dari satu kesenangan kecil ke kesenangan yang lainnya cuma untuk menutupi lubang di dada ini. Aku bosan. Dan kebosanan dalam tahap estetis itu adalah akar dari segala kejahatan. Dan ku butuh lompatan keyakinan. Tapi kakiku rasanya berat sekali. Well, di pagi hari yang ini yang bisa kita ambil adalah sarapan ini yang, well, walaupun sederhana namun cukup mengenyangkan. Oke, mari bahas soal statusku. Mahasiswa baru. Label yang katanya penuh dengan harapan dan sukacita. Tapi realitanya, aku serasa dikepung oleh zombie-zombie. Friedrich Nietzsche pernah berkata kepada kita semua tentang herd mentality, mentalitas kawanan. Dan wallahi, itu nyata. Dan sudah berada di sekitarku. Ada tren baru, mereka ikut-ikutan. Mereka ikut-ikut dengan hashtag, dengan FYP-nya. Terus ada tempat nongkrong baru, ada kafe baru, ada hal-hal baru. Mereka ikut, mereka datang. Buat apa? Ujung-ujungnya cuma buat foto. Mereka takut menjadi berbeda. Mereka takut menjadikan jadi individu. Mereka takut menjadi individu. Di era postmodern ini, katanya tidak ada kebenaran mutlak. Katanya semuanya itu benar. Anything goes. Tapi bukannya jadi bebas, kita malah jadi lembek.
Kita terlalu menormalisasikan hal-hal yang menyimpang. Hal-hal yang dulu dianggap tabu oleh masyarakat, sekarang dinormalisasikan. Cuma atas apa? Atas nama toleransi, atau atas nama kebebasan berekspresi, freedom of speech, bullshit semua itu. Kita kehilangan tulang punggung moral sebagai jati diri kita sendiri. Saya muak dengan itu. Saya ingin menghancurkan mentalitas budak itu. Saya ingin menjadi Übermensch, manusia yang melampaui, manusia yang tidak setir oleh tren-tren busuk itu atau validasi likes. Tapi sulit. Di ruangan ini diriku merasa kuat. Aku merasa bisa menciptakan nilai itu sendiri. Tapi begitu aku keluar dari pintu itu, ombak demi ombak mediokritas itu begitu besar. Apakah aku sanggup menjadi Übermensch sendirian? Atau cuma orang sombong yang kesepian? Setelah pagi yang cemas bersama Kierkegaard dan siang yang penuh amarah bersama Nietzsche, malam selalu membawaku kembali ke sini, ke pertanyaan Albert Camus. Camus bilang, satu-satunya masalah filsafat yang serius adalah, bunuh diri. Should I kill myself or have a cup of coffee? Kedengarannya ekstrim, maybe, tetapi coba kita pikirkan. Dunia ini absurd. Saya mencari makna kesana dan kemari. Aku berteriak tanya, kenapa aku ada di sini? Mengapa Tuhan mengutusku ke bumi ini? Tetapi dunia diam saja. The silence of the universe. Ketidaknyambungan antara rinduku akan kejelasan dan dunia yang irasional ini. Saya sadar, saya ini seperti Sisyphus. Dihukum dewa mendorong batu ke atas gunung dan melihatnya tergelincir kembali ke bawah. Besok aku bangun lagi, kuliah lagi, sarapan lagi, bertemu teman-teman lagi. The cycle continues. Sia-sia? Secara logika, iya. Tapi Camus mengajarkanku akan satu hal. Rebellion. Saya tidak butuh makna dari langit untuk tetap hidup dalam dunia ini. Yang saya menjalani hidup ini, mendorong batu itu lagi ke atas gunung, justru karena hidup ini tidak ada maknanya. Itulah kebebasan mutlak. Kopi ini adalah simbol kemenangan kecil bagiku. Aku sadar bahwa hidup ini tragis, tetapi di dalam kesadaran itu, aku bahagia. One must imagine Sisyphus happy. Itulah berfilsafat dari rumah versi diriku. Berawal dari kecemasan yang sangat cemas lah, kemudian amarah di siang hari, dan berakhir di secangkir penerimaan. Sampai jumpa di bukit-bukit lainnya. See you next time.